Jangan sholat dengan mereka, jangan disolatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam, kalian makmum. Jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunakiuhum, jangan besanan dengan mereka. Tuh, keras sekali kalimatnya. Kata Syekh Hashim, hati-hati dengan aliran ini. Wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Hafsah itu begini, Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah. Buruk sekali. Disebut perempuan yang saya nggak bisa ungkapkan lah. Ali termasuk Ali Bait, Ali termasuk ini, termasuk itu dan sebagainya. Kita sepakat Ali mulia. Ali mulia. Kata sahabat Nabi, menantu Nabi, keluar kita muliakan. Dan kita pun sepakat Abu Bakar mulia. Umar mulia, Utsman mulia. Jelas ya? Fair kan? Objektif kan? Objektif. Kita tidak ingin bermusuhan, kita gali sejarahnya, kita lihat. Kalau Abu Bakar tidak mulia, bagaimana mungkin jadi pendamping Nabi? Kalau Umar tidak mulia, bagaimana mungkin dipilih oleh Nabi sebagai orang yang pemberani? Membela Nabi. Kalau Utsman tidak mulia, bagaimana disebut dengan ahli surga? Tiba-tiba orang ini datang mengatakan, hei Abu Bakar, Umar dengan Utsman merampas hak Khalifah Ali. Dirampas oleh mereka. Hafsah itu begini, Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah. Buruk sekali. Disebut perempuan yang saya nggak bisa ungkapkan lah. Nggak nyaman gitu. Anda bayangkan ya, Anda kenal Abu Jahal? Udah ngapus yang salah. Kenal Abu Jahal. Luar biasa. Cuma di sore yang tapi nggak apa-apa mas, di Palembang ada yang kenal Firaun. Jadi sampai mana tadi? Nah, rampas. Aisyah dituduh. Anda bayangkan Abu Jahal aja, itu kan musuh Nabi paling buruk. Pengen bunuh Nabi. Tapi jangan lupa, dia punya anak namanya Ikrimah. Seorang pemuda, ahli berkuda, pembela Nabi. Apa yang terjadi? Pertama, jangan suka menjudge orang lain. Boleh jadi keturunannya tidak seperti atasnya. Atau sebaliknya. Yang kedua, ketika Ikrimah sedang berada di lingkungan sahabat, Nabi melarang mengungkit tentang ayahnya. Jangan bicarakan ayahnya, jangan menyinggung anaknya. Karena Ikrimah saudara kita. Seburuk-buruknya Abu Jahal, dilarang oleh Nabi digunjingkan langsung dekat keluarganya. Makanya saya sering katakan kepada Anda, bagaimana Anda bisa menggunjingkan istri Nabi SAW? Apa Anda tidak mau menjaga perasaan Nabi? Katanya cinta Nabi, tapi saat bersamaan Anda menyinggung Nabi. Dengan cara apa? Menyinggung sahabatnya, menyinggung istrinya dan sebagainya. Nah ini dimasukkan ke dalam doktrin ini, sehingga ini menjadi doktrin dalam aliran-aliran kepercayaan, akidah, masuk kepada bahkan ranah ibadah dan sebagainya. Sampai mengatakan setelahnya, setelah ini berkumpul makin kuat, bahkan mengatakan, hei hadis-hadis pun ada yang ditukar. Yang benar hadisnya semua dari Ali. Yang lain salah semua. Maka ini punya koleksi sendiri. Bahkan cara sholatnya sendiri. Bahkan keyakinannya beda sendiri. Mesti ada imam, mesti ada ini, mesti ada itu. Kalau tak taat pada imam maka dari segi keimanannya kurang. Mesti taat. Rukun Islamnya Islam, rukun imannya iman, tapi jumlahnya beda. Karena nanti ada kepatuhan iman pada imamah, pada imam. Dan imam itu sifatnya maksum. Ini berbahaya lagi karena yang maksum cuma Nabi. Jadi maksum itu dijaga dari salah, cuma Nabi dan Rasul. Manusia lain tidak ada. Maka ini masuk doktrinnya, imamnya maksum. Ya, bukan namanya maksum, bukan. Sifatnya katanya maksum. Sebutkan tuh 2, 3. Maka ini menyebar. Terus sampai Ali wafat pun menyebar juga. Terus sampai kekinian. Bertransformasi, sampai keluar fatwa-fatwa ulama, sampai ngasih pertimbangan. Tapi juga mengajak kita dengan cara yang lembut. Karena memang ada orang yang sudah nggak paham, dari kecilnya udah begitu. Dari lahir udah diajak begitu. Maka pada yang seperti ini jangan keras juga. Termasuk misalnya ada yang Ahmadiyah, ada yang macam-macam. Ada yang dari lahir sudah diahmadiyahkan. Dan dia nggak ngerti kecuali itu yang benar. Maka caranya doakan oleh kita. Dakwahi, ajak dialog. Ya kalau berbuat kasar, maka hukum berlaku di situ. Ya ada perlindungan kebaikan. Tapi kalau tidak, dakwahi dengan cara yang benar. Makanya baca buku, baca sejarah. Kalau ada yang begini-begini kita bisa jawab. Yang benar itu sebetulnya Ali. Betul Ali itu benar. Abu Bakar pun benar. Tapi Ali merampas loh, betul. Merampas dari siapa? Merampas dari orang yang salah. Yang salah siapa tuh? Pemberontak Utsman. Kok kamu jawab begitu? Nih referensinya. Ini karangan ini. Sudah selesai. Beres. Jelas. Maka keluarlah fatwa sampai dengan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. 31 Januari tahun 1926. Beliau menulis satu kitab di antara 19 kitab. Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-10 beliau menyebutkan tentang ini.
Kata beliau di halaman 9-nya, faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, bid'ah tentang akidah. Firqah namanya. Kalau fikih madhab, kalau akidah firqah. Akidah itu udah ke aspek keyakinan. Kalau fikih tata cara ibadah. Maka kata beliau, sejak tahun 1330 Hijrah, sebelum itu semuanya udah jelas. Madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wilayah Jawa itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Sebutkan semuanya. Sampai tiba-tiba muncullah kemudian entah datangnya dari mana aliran-aliran yang menyimpang. Siapa di antara mereka? Halaman 10 paling bawah, lihat. Baris 1 sampai dengan 3. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara mereka yang menyimpang itu yang masuk ke tanah Jawa, itu awal masuknya 1330 Hijrah. Sekarang 1440 Hijrah. Berarti berapa tahun yang lalu? 110 tahun. Di 110 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2019, berapa tahun yang lalu? Ya pokoknya 110 tahun yang lalu. Ya, baik, datang ke tanah Jawa. Apa yang dilakukan? Rafidhiyun. Rafidhi itu menunjuk kepada orangnya. Rafid. Sifat yang disebut Rafidah. Apa Rafid itu? Menolak dengan cara yang kasar. Ya, radda, menolak. Tapi menolak dengan cara yang kasar. Rafadha. Minum mas. Terima kasih. Itu lembut. Ini minum mas. Non cianawan aing. Luar biasa. Siawani ka aing, siawani aing sieun. Pokoknya. Itu Rafadha namanya. Itu mas. Begitu ditolak orangnya namanya Rafid. Jamaknya Rafidhiyun. Kenapa disebut dengan Rafidhiyun? Karena mereka menolak keabsahan Khalifah Abu Bakar, Umar dengan Uthman. Tolak oleh mereka, enggak benar. Karena mereka menolak semua riwayat yang datang dari klan-klan ini. Hadisnya salah, ininya salah, keyakinannya salah. Mereka punya klan sendiri. Maka kata Syekh Hashim, lihat, yasubbuna sayyidana Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka kerjaannya seringkali mencela Abu Bakar dan Umar khususnya. Cela habis. Cela. Semua yang salah. Anaknya Abu Bakar cela. Pokoknya perlakuannya buruk gini. Hafsah anaknya Umar cela juga. Nggak layak jadi istri Nabi. Bahkan disebut Nabi itu dijebak. Bagaimana Nabi bisa terjebak? Perempuan tidak baik. Bagaimana Nabi bisa menikah dengan perempuan yang tidak baik? Ini kan akal kita aja menolaknya. Coba Anda bayangkan. Tolong ya, pakai sedikitlah kecerdasan kita. Kita itu manusia, 90% akal kita itu, otak kita 90% cerdas. 5%-nya jenius. Lambat 5%, lambat itu bisa pindah naik. Tolong dari 90% pakai 1% aja. Masa iya Nabi ditipu sampai menikah dengan perempuan yang tidak baik? Bagaimana Allah bisa mengizinkan itu? Nabi kan maksum. Coba kita sadari dengan baik itu. Maka apa yang terjadi setelah itu? Dimunculkan ini semua. Kata Syekh Hashim, hati-hati dengan aliran ini. Wa yubaliguna hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka terlampau mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, kita menghormati Ali. Beliau keluarga Nabi, kita menyayanginya. Kita bersalat kepada Nabi dan keluarganya. Kita juga menyayangi Abu Bakar, disebutkan hadis-hadisnya. Menyayangi Umar, disebutkan hadisnya. Hadis tentang berprasangka baik pada sahabat. Hadis berbuat baik pada sahabat. Bahkan beliau menukil hadis halaman 11 di pertengahan. Apa yang beliau katakan? Lihat, kata Nabi, mengutip kata-kata Nabi. Kalau Rasulullah SAW akan bersabda, apa yang beliau sampaikan? Akan datang pada satu masa bagi kalian. Akan datang di satu masa bagi kalian sekelompok orang yang mereka senang mencela sahabat-sahabat saya. Hadis selesai. Jika Anda menemui mereka, lihat ini. Fala tusalli bihim wala tusalli ma'ahum. Jangan salat dengan mereka, jangan disolatkan oleh mereka. Maksudnya mereka jadi imam, kalian makmum. Jangan berjamaah dengan mereka. Fala tunaqiuhum, jangan besanan dengan mereka. Tuh. Awas tuh. Keras sekali kalimatnya. Keras. Bahkan nanti ada nada-nada ancaman. Itu hadis Nabi disebutkan. Maksud beliau menampilkan ini ada perbuatan yang salah. Beliau bukan memaksudkan mencela orangnya. Nabi bukan memaksudkan memburuk-burukkan orangnya, bukan. Maksudnya waspada, ini aliran sangat bahaya. Bisa memecah belah, bisa ribut nantinya. Maka cara kita adalah balas dengan cara-cara terbaik dengan menerangkan. Ini loh maksudnya awalnya begini. Paham ya? Nah, maka kalaupun ada di sekitaran kita yang seperti itu, pertama kita berdoa kepada Allah. Semoga mendapatkan hidayah untuk jadi baik dalam kehidupan.
Yang kedua, kitanya pun belajar, baca lagi, baca sejarah, sehingga ketika nanti diskusi kita punya argumentasi, terangkan. Kalau sudah kita terangkan gak mau juga, itu pilihan masing-masing. Jelas ya? Dan itu dijamin oleh negara, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah meluk agama dan kepercayaannya itu. Jelas ya? Nah, maka ini tantangan dakwah yang kedua selain tadi Khawarij. Kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Karena ini kekinian bertransformasi dan banyak bertebaran di sekitaran kita sekarang. Saya tanya, ada paham-paham yang gampang mencap kafir yang lain? Ada, bahkan sekarang lebih dahsyat. Kalau dulu mikir-mikir dulu, bunuh, itu mikir dulu. Sekarang begitu mudahnya. Tebar bom, tebar ini, tembak, eksekusi dan sebagainya. Dan yang paling berbahaya, gerakannya masif lewat media sosial sekarang. Tahukah Anda? Saya beberapa pekan ke belakang ini sedang menyelesaikan kasus-kasus ini, masuknya ke pesantren. Anak-anak pesantren. Bahkan sempat saya duduk satu ruangan, kumpul anak pesantren. Pertanyaannya udah ada list mereka, hampir semua sama begitu. Ya, ini disebutkan, ini zalim, ini zalim, ini zalim. Berlaku hukum mati, berlaku, ya Allah. Saya lihat pelan-pelan, dari mana taunya? Dari Quran sini, Quran surat berapa? Ayat berapa? Nah, ayat sebelum itu apa? Ayat setelah itu apa? Riwayat dari siapa? Saya tuliskan. Kamu ini hafal Quran juga tidak, bacakan nggak mampu, bisa menyimpulkan hukum, tahu dari mana? Saya terangkan nih, Qurannya nih, ini ayatnya begini, buka mushafnya, lihat mushafnya, halaman sekian, paling kanan sebelah bawah, lihat sini nih. Sebelumnya ini, kaitannya dengan ayat yang ini, kaitan sebelumnya ayat yang ini. Untuk menafsirkan ada namanya siyak, ada lihak, ada sibak. Ustaz apa itu lihak? Lihak itu bukan saudara kamu, lihak itu ini nih. Siyak itu ini, terangkan. Setelah itu baru, oh bukan oh, salah itu. Perbaiki begini. Wah, pelan-pelan berubah. Paham ya? Baik.